kita ini memang harus bermasyarakat untuk membangun agama. Tapi kalau kita ini merasa zaman itu terlalu berat, sehingga kita kalau berkumpul dengan masyarakat itu malah kita rusak, nah saat itu boleh muslah, saat itu boleh muslah. Jadi muslah itu darurat untuk menyelamatkan diri. Tapi dalam Minhajul Abidin itu Imam Ghazali mengatakan ada yang lebih baik daripada muslah itu, yaitu kamu menjaga diri jangan sampai masuk dalam perkumpulan-perkumpulan atau suasana-suasana yang merusakkan hati kamu dan amalan kamu. Tapi walaupun begitu kamu tetap amar ma'ruf nahi mungkar sekemampuan kamu, itu yang terbaik. Tapi kalau memang sudah nggak mampu betul-betul, ya uzlah di gunung-gunung meninggalkan masyarakat, itu juga dalilnya juga banyak. Sebagaimana hadis yang kita baca kemarin itu di Majarobih itu, hampir-hampir sebaik-baiknya harta orang mukmin adalah kambing yang dia gembala di pucuk-pucuk gunung, di tempat-tempat air, dia lari dengan bawa kambingnya itu dari fitnah-fitnah yang ada pada zamannya. Jadi orang itu meninggalkan masyarakat demi supaya agamanya selamat, itu juga ada dalilnya. Kalau dirasa memang tidak mampu. Tapi yang terbaik sedengan, jangan kumpul dengan orang-orang jahat, kumpullah dengan orang-orang baik, tinggalkan suasana-suasana yang buruk, kemudian kita tetap juga amar ma'ruf nahi mungkar dan menghadiri suasana-suasana kebaikan. Nah itulah yang dibuat oleh Syekh Ilyas. Itu sebetulnya teorinya itu sudah disampaikan Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin itu. Itu tabligh itu sebetulnya kan khalwah fil jalwah, uzlah tapi kumpul orang. Dakwah itu sebetulnya begitu. Coba kalau kamu ikuti tertib dakwah itu betul-betul, nanti kamu kan nggak bisa punya teman yang jahat. Hari-hari 2,5 jam, ya kan? Hari-hari taklim rumah, taklim masjid. Keluar 3 hari tiap bulan, 40 hari atau 4 bulan tiap tahun. Sudah otomatis kita ini akan tergiring berteman dengan orang-orang yang dalam suasana agama. Itu kalau tahap pertama. Nanti tahap kedua tiap hari 8 jam, ya, tiap bulan 10 hari, tiap tahun 4 bulan. Kalau kamu kerjakan betul-betul itu, kamu nggak akan bisa berteman dengan orang jahat, nggak bisa. Tapi sekaligus tetap saja bisa menjalankan perintah Allah amar nahi mungkar. Amar nahi mungkar jalan terus, tapi kita ini bisa selamat dari suasana-suasana yang buruk. Itu harinya saya lihat itu Masya Allah itu sebetulnya yang digandrungi Imam Ghazali tahun 500 dulu, tapi yang mampu mewujudkan dalam bentuk tertib jamaah ini saya lihat itu setahu saya. Imam Ghazali dulu juga punya pikiran begitu itu, tapi caranya itu terbatas, yaitu dengan beliau bikin khonqoh atau pesantren lah, bikin pesantren. Maksudnya Imam Ghazali begitu, tetap mengajarkan ilmu, tetap amar nahi mungkar, tapi dalam masyarakat yang
dalam suasana yang terjaga gitu. Itu Imam Ghazali juga sudah membahas itu masalah pesantren itu. Tapi kan yang sekarang itu yang bisa masuk pesantren kan ya beberapa gelintir manusia. Tapi kalau tertibnya saya lihat kan semua orang bisa kalau mau. Jadi pesantren ini dibentuk itu mulai zaman Imam Ghazali sudah ada, bahkan sebelum itu itu maksudnya itu yang pokok itu sebetulnya mau mewujudkan muzilah tapi juga masih bisa menegakkan agama tapi muzilah gitu, maksudnya itu. Tapi setan pandai ya, pesantren yang mestinya itu tempat untuk menyelamatkan diri, HP masuk, televisi masuk, ya, dunia masuk, apa-apa masuk, lagi akhirnya di pondok pun suasananya suasana dunia pada zaman ini. Paham ini sampai di sini? Tadi yang dijelaskan tadi. Nah, siapa yang mau tanya? Silakan. Apa itu takbir yang tidak jelas? Kamu tanyakan. Nah, iya, jadi kebodohan itu begitu banyaknya pada zaman ini, digambarkan oleh Kiai Muslim seperti lautan kebodohan saking banyaknya itu. Dan lautan kebodohan itu sudah meluber keluar, saking banyaknya itu bukan hanya di laut terus diem, meluber keluar. Melubernya dengan melemparkan gelombang-gelombang kemana-mana. Gelombangnya apa? Bahru jahalah itu gelombangnya apa? Lautan kebodohan itu gelombangnya apa? Gelombangnya adalah mengingkari kebenaran, membenci orang-orang ahlul haq. Padahal ini orang zaman dulu loh ini tahun berapa ini? Tahun berapa ini? 895. Masih abad ini zaman Wali Songo, berarti ini di Karang ini, tapi ini zaman Wali Songo 400 tahun yang lalu. Itu gambarannya zaman tuh kayak begitu menurut beliau ya. Kalau beliau ini hidup pada zaman sekarang kira-kira bagaimana? Semumet gak karuan kan? Nah, apalagi kok beliau ini, saya tuh melihat orang sekarang dengan melihat orang-orang pada zaman saya masih kecil itu sudah mumet kok. Betul itu. Untung kok ada dakwah itu masih manusia itu agak bisa ditata kayak manusia. Umpama gak ada dakwahnya saya lihat ini mungkin sudah, ya Allah, berat sekali, sudah sangat berat sekali. Menghidupkan agama kok agama, menghidupkan sholat jamaah di pondok itu sudah setengah mati di zaman ini. Belum menghidupkan amal-amal yang lain. Apa nih? Apa yang belum paham? Ini semua kiasan-kiasan semua, kata-kata kiasan-kiasan semua, tapi kamu tuh harus tahu itu supaya terbiasa dengan bahasanya Syekh Sanusi ini gitu.